Perkenalkan, nama saya Cindy Nursela dengan NPM 2131443 dari kelas TS21A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah transportasi massal, yaitu review artikel yang berjudul Kajian Referensi Masyarakat dalam Menggunakan LRT Jabodetabek. Jurnal yang akan saya review pada kesempatan kali ini merupakan Journal of Land Transportation Research yang bervolumekan 21 dengan jumlah halaman 13-20 yang diterbitkan pada tahun 2019, tepatnya di bulan Juni, oleh seorang penulis yang bernama Ardi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang abstrak pada jurnal kajian referensi masyarakat dalam menggunakan LRT Jabodetabek. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa preferensi calon penumpang LRT Jabodetabek menurut fasilitas intermoda dan tarif yang ditawarkan. Penelitian ini ingin mengetahui dimensi yang paling berpengaruh dalam pembentukan preferensi pengguna terhadap moda transportasi LRT Jabodetabek. Pendekatan yang digunakan adalah analisa deskriptif data primer diperoleh melalui survei online menggunakan surveymonkey.com, sedangkan data sekunder adalah data jumlah perjalanan di Jabodetabek. Bab 1 mengenai latar belakang. Jadi, latar belakang dari penelitian ini adalah tingginya mobilisasi penduduk di Jabodetabek dengan total 47,5 juta perjalanan per hari pada tahun 2015, di mana 50% merupakan perjalanan dari Bodetabek ke Jakarta. Dominasi penggunaan moda transportasi pribadi seperti sepeda motor sebesar 75% dan kendaraan pribadi sebesar 23%, sementara penggunaan angkutan umum hanya 2% saja. Kinerja jalan di Jabodetabek yang rendah karena rasio volume terhadap kapasitas sudah mendekati 1 atau kepadatan tinggi. Harapan agar LRT Jabodetabek dapat menjadi alat transportasi perkotaan utama di wilayah tersebut. Kekhawatiran bahwa investasi LRT yang mahal akan mengakibatkan biaya operasional, perawatan, dan depresiasi yang tinggi, sehingga berimbas pada tingginya tarif tiket LRT. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan analisa deskriptif untuk mendeskripsikan preferensi calon penumpang LRT Jabodetabek menurut fasilitas intermoda dan tarif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, data primer diperoleh melalui survei online menggunakan website surveymonkey.com. Yang kedua, data sekunder berupa data jumlah perjalanan di Jabodetabek sebagai perbandingan. Jadi, metodologi utama yang digunakan adalah survei online kepada responden calon pengguna LRT Jabodetabek untuk mengetahui preferensi mereka terkait fasilitas intermoda atau pengintegrasian moda angkutan lain dengan LRT dan tarif atau biaya yang dikeluarkan. Data survei online ini kemudian dideskripsikan dan dianalisa secara deskriptif dengan membandingkan terhadap data sekunder jumlah perjalanan di wilayah Jabodetabek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil penelitian. Dapat saya review dari jurnal tersebut, kita bagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, survei menunjukkan 34,57% responden itu akan beralih ke LRT Jabodetabek, sedangkan 32,10% tidak akan beralih dan 33,33% ragu-ragu. Nah, yang kedua, responden ragu-ragu atau tidak beralih karena tempat tinggal dan tempat kerja jauh dari stasiun LRT. Yang ketiga, peneliti menyarankan agar fasilitas intermoda dimasukkan dalam SPM LRT Jabodetabek untuk meningkatkan aksesibilitas ke stasiun. Keempat, kemampuan masyarakat untuk bayar transportasi hanya sekitar 10% dari penghasilan. Tarif yang mungkin diterapkan pemerintah adalah Rp 5.700, sementara biaya operasional LRT itu sekarang sebesar 20.000, sehingga selisihnya 14.300 harus ditanggung oleh pemerintah.
Yang kelima, penelitian ini menyarankan agar pemerintah mengaudit biaya operasional LRT agar subsidi atau PSO tidak memberatkan keuangan negara. Nah, selanjutnya kita akan beralih di bab kesimpulan, di mana dari jurnal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pertama, survei menunjukkan sebesar 34,57% responden akan beralih menggunakan LRT Jabodetabek, sedangkan 32,10% menjawab tidak beralih dan 33,33% menjawab ragu-ragu. Hal ini dikarenakan lokasi tempat bekerja dan tempat tinggal itu jauh dari stasiun LRT. Nah, yang kedua, kemampuan masyarakat dalam membayar biaya transportasi hanya 10% dan penghasilan tarif yang mungkin ditentukan oleh pemerintah adalah sebesar 5.700. Sedangkan perhitungan operator LRT Jabodetabek adalah sebesar 20.000. Terdapat selisih sebesar 14.300 yang harus dibiayai atau dibayar oleh pemerintah. Selanjutnya, pelayanan fasilitas intermoda dapat dimuat dalam standar pelayanan minimal atau SPM LRT Jabodetabek jika diperlukan. Nah, selanjutnya disarankan pemerintah dapat mengaudit biaya operasional kendaraan yang dikeluarkan operator agar pemberian subsidi dari pemerintah atau PSO tidak terlalu memberatkan keuangan negara. Yang kelima, penelitian ini menganalisa faktor dominan pemilihan moda LRT sebagai transportasi utama perkotaan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Jurnal ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini yang pertama, topik yang dibahas itu relevan dan penting, yaitu referensi masyarakat dalam menggunakan LRT Jabodetabek sebagai moda transportasi massal. Yang kedua, hasil survei dipaparkan dengan jelas, termasuk presentase masyarakat yang akan beralih, tidak beralih, dan atau ragu-ragu menggunakan kendaraan LRT. Yang ketiga, memberikan rekomendasi konkret terkait penyediaan fasilitas intermoda dan kemampuan masyarakat dalam membayar tarif LRT. Dan yang keempat, menyertakan tinjauan literatur dan regulasi terkait yang relevan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelemahan atau kekurangan dari jurnal yang saya review. Yang pertama, tidak ada penjelasan yang rinci tentang sampel survei dan teknik sampling yang digunakan, sehingga sulit untuk menilai representativitas data. Yang kedua, meskipun menyebutkan penggunaan analisa deskriptif, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang metode analisa data yang digunakan. Yang ketiga, tidak ada pembahasan mendalam tentang implikasi dari temuan penelitian terhadap kebijakan atau perencanaan LRT Jabodetabek. Yang terakhir, beberapa bagian seperti pendahuluan dan perumusan masalah terkesan kurang fokus dan kurang rinci. Nah, itu tadi presentasi dari saya mengenai review artikel jurnal yang berjudul Kajian Referensi Masyarakat dalam Menggunakan LRT di Jabodetabek. Apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.